Pernah nggak sih kalian berjam-jam mandangin pelampung yang diam aja dan cuman ada satu pikiran di kepala? Mancing ini bukan buat gua kali ya. Kalian lihat pemancing di sebelah asyik narik ikan satu persatu, sementara jaring ikan kalian kosong melompong. Kayaknya, buat sukses mancing itu butuh ilmu rahasia, alat mahal, dan pengalaman bertahun-tahun. Tapi, gimana kalau gua bilang itu semua nggak bener? Gimana kalau ternyata ada ikan-ikan yang super gampang dipancing, saking rakusnya, mereka bakal maafin hampir semua kesalahan pemula? Di video ini, kita bakal bahas ikan-ikan itu. Gua bakal kasih tahu 7 jenis ikan yang bakal jadi tiket kalian buat masuk ke dunia mancing yang seru dan penuh hasil. Setelah nonton ini, kalian bakal sadar kalau pulang dari tempat mancing tanpa bawa hasil itu hampir mustahil, asalkan kalian tahu targetnya. Jadi, siap-siap ya, kita mulai operasi yang kode namanya tangkapan dijamin. Sebelum kita masuk ke daftar ikannya, ada satu kebenaran sederhana yang harus kita pahami. Kesalahan utama pemula itu bukan pada alat pancing atau umpan yang salah. Kesalahan utamanya adalah target yang salah. Banyak yang nonton video mancing trofi, terus langsung coba nangkap ikan mas jumbo atau ikan kakap yang licik. Itu sama aja kayak kalian mau ujian kuliah padahal belum bisa baca. Jalan menuju master selalu dimulai dari yang kecil. Dari jenis ikan yang nggak butuh teknik sempurna, joran super sensitif, atau umpan dari tanduk unicorn. Ikan-ikan ini adalah guru sejati. Mereka akan nunjukin apa itu sensasi strike, ngajarin kalian cara set hook dan nahan tarikan, dan ngasih kalian emosi tak tertandingi dari tangkapan pertama. Dan untuk ini, kalian nggak perlu ngabisin uang banyak buat beli peralatan. Cukup pakai joran pelampung paling sederhana yang bisa kalian beli di toko pancing mana aja. Jadi, filosofinya gampang. Mulai dari yang mudah, nikmatin prosesnya, dan pelan-pelan kita berburu trofi yang lebih menantang. Nah, kita mulai dari mana nih? Biar mancingnya langsung asik dan nggak bikin bete. Kita mulai bukan dari ikannya, tapi dari lokasinya. Lupakan saja sungai-sungai besar yang arusnya kencang, atau danau yang terlalu dalam dan luas. Pilihan kamu adalah perairan yang kecil dan tenang. Bisa berupa kolam, bekas galian, danau kecil di dalam hutan, atau teluk sungai yang hampir tanpa arus. Kenapa harus tempat seperti itu? Jawabannya gampang aja. Di tempat seperti ini, konsentrasi ikannya jauh lebih padat. Kamu nggak perlu buang-buang waktu berjam-jam buat nyari ikan. Justru ikan yang bakal nyamperin umpan kamu. Cari tempat yang punya struktur atau keanehan yang terlihat jelas. Misalnya, rumpun-rumput air, pohon tumbang yang jatuh ke air, atau batas antara air jernih dan gulma air. Ikan suka banget sama tempat persembunyian seperti itu. Di situ dia merasa aman, dan di situ juga dia mencari makan. Ingat, bagi ikan, setiap tempat berlindung itu ibarat rumah sekaligus restoran. Jadi, kalau kamu lempar pancing di dekat area itu, peluang kamu buat dapat strike cepat pasti meningkat drastis. Jangan malas jalan menyusuri tepi perairan dan temukan spot yang menjanjikan seperti ini. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang tongkat ajaib Anda. Lupakan dulu soal joran feeder yang rumit atau spinning dengan puluhan umpan tiruan yang membingungkan dan segala macam perlengkapan kelas profesional lainnya. Senjata Anda di tahap awal ini adalah joran tegek, pancingan pelampung yang paling sederhana. Panjangnya antara 4 sampai 5 meter. Ringan, mudah digunakan, dan sangat efektif. Baik di tangan yang sudah mahir, maupun di tangan pemula sekalipun. Keindahan utama dari pancingan pelampung adalah sifatnya yang sangat visual. Anda bisa melihat semuanya dengan jelas. Lihat, pelampung bergerak ke samping, lalu ia terangkat sedikit, dan tiba-tiba saja tenggelam tajam ke bawah air. Itulah yang dinamakan strike, sambaran ikan. Kontak visual langsung dengan apa yang terjadi di bawah air ini memberikan kepuasan tersendiri dan membuat Anda cepat belajar kapan waktu yang tepat untuk menarik kail, set the hook. Anda tidak perlu membeli joran yang paling mahal. Untuk permulaan, pilihlah opsi yang paling ekonomis. Yang terpenting adalah keseimbangan rangkaian pancingnya, pelampung yang ringan, senar yang tipis, dan mata kail yang kecil. Semakin halus dan tidak terlihat rangkaian pancing Anda, semakin berani ikan mendekat. Dan sekarang, mari kita kenalan, akhirnya, dengan siapa yang akan kita tangkap. Yang membuka daftar unggulan kita hari ini adalah ikan yang pasti dikenal semua pemancing, ikan perch. Si bandit belang, predator yang selalu lapar dan super penasaran.
Mengapa perch ideal untuk pemula? Karena ia nyaris ada di mana-mana. Di sungai, danau, kolam, hingga waduk besar. Ia tidak rewel soal kondisi lingkungan, dan jarang sekali merasa kenyang. Keserakahannya ini adalah kartu AS utama Anda. Perch tidak akan lama meneliti umpan Anda, ragu-ragu apakah ia harus mencicipinya. Jika ia lapar, dan ia hampir selalu lapar, ia akan menyerang dengan tegas dan sangat rakus. Anda akan langsung merasakan tarikannya. Sambaran itu bisa berupa sentakan yang sangat keras, atau pelampung yang ditarik mantap ke bawah air. Nyaris tidak mungkin Anda salah mengenali sambaran perch ini. Selain itu, perch adalah ikan yang hidup berkelompok. Ini artinya, jika Anda berhasil menangkap satu ekor, kemungkinan besar ada beberapa saudaranya yang masih berkeliaran di dekatnya. Jadi, saat berhasil mengangkat si belang pertama, jangan terburu-buru pindah tempat. Teruslah memancing di titik yang sama, dan hasil tangkapan Anda bisa jadi beruntun. Lalu, umpan apa yang paling cocok buat mancing predator bergaris ini? Jawabannya simpel sekali, bahkan terkesan kelewat gampang. Umpan terbaik sepanjang masa untuk ikan jenis ini adalah cacing, baik itu cacing kotoran atau cacing tanah biasa. Ini adalah makanan alami mereka, dan dijamin ikan pasti tidak akan bisa menolaknya. Anda tidak perlu repot-repot meracik umpan kompleks atau mencari umpan impor yang harganya mahal. Cukup cari cacing yang bagus, yang masih lincah, lalu pasang di mata kail. Pastikan ujung cacing masih menggeliat sedikit, setelah itu langsung lempar. Ekor cacing yang menggeliat-geliat itu bagaikan bendera merah buat banteng, itu akan memprovokasi ikan untuk langsung menyerang tanpa pikir panjang. Kalau kebetulan lagi tidak ada cacing, santai saja. Di toko pancing biasanya mereka menjual belatung. Itu adalah larva lalat yang juga sangat efektif untuk menangkap ikan ini. Untuk pasangnya, Anda bisa pasang 2-3 ekor belatung sekaligus di kail. Pilihan lain adalah jentik nyamuk, atau yang biasa disebut moatil. Namun, perlu diingat, jentik nyamuk ini sangat rapuh, jadi masangnya memang lebih sulit. Tapi, terkadang, terutama kalau mancing di air yang dingin, jentik nyamuk ini justru yang jadi umpan andalan nomor 1. Jadi, ingat rumus sederhananya. Kalau mau mancing ikan predator, harus pakai cacing. Aturan ini terbukti berhasil dalam 99% kasus. Bagaimana sih cara jitu memancing ikan okun? Perch menggunakan pelampung. Ada 2 metode utama yang bisa Anda coba. Yang pertama, metode pasif. Anda cukup melempar umpan ke spot yang menjanjikan. Misalnya di dekat rumpun-rumput air atau alang-alang. Lalu tinggal tunggu umpan disambar. Cara ini bagus, tapi seringkali kurang maksimal. Ikan okun adalah predator yang aktif, jadi seringkali kita perlu memancing reaksinya. Nah, inilah mengapa metode kedua, yaitu teknik pencarian aktif, seringkali jauh lebih membuahkan hasil. Intinya adalah Anda sesekali melakukan tarikan atau gulungan yang sangat pelan. Maksudnya, setelah melempar, tunggu sebentar, katakanlah semenit. Jika tidak ada sambaran, mulailah menarik senar kembali ke arah Anda dengan sangat perlahan dan sesekali berhenti atau jeda. Tarikannya benar-benar sedikit demi sedikit, sekitar 10 hingga 15 cm saja. Umpan yang bergerak seperti ini jauh lebih menarik perhatian okun. Ikan akan menganggapnya sebagai mangsa yang sedang berusaha kabur, lalu menyerang secara insting. Selain itu, jangan takut juga untuk mencoba berbagai kedalaman air. Mulailah dari dasar. Jika tidak ada hasil, naikkan pelampung Anda secara bertahap untuk mengurangi kedalaman. Kadang-kadang okun berdiam di tengah air, atau bahkan tepat di bawah permukaan. Target kita berikutnya adalah ikan puotva. Jika ikan perch, bass itu ibarat preman air, maka puotva ini adalah si klasik perak dari perairan kita. Ikan ini elegan, cantik, dan sangat mudah ditemukan. Sama seperti bass, puotva bisa hidup di hampir semua tempat. Tapi, bedanya, dia adalah ikan yang damai. Dia bukan pemangsa. Makanannya sebagian besar adalah tumbuhan dan invertebrata kecil. Kenapa puotva ini sangat cocok untuk pemula? Puotva sangatlah ingin tahu dan sering mendekat ke tepi sungai atau danau. Kita tidak perlu mencarinya di kedalaman yang ekstrim. Ikan ini bisa dengan mudah ditangkap menggunakan joran tegek biasa, tanpa harus pakai reel. Selain itu, puotva dikenal sebagai ikan yang sensitif, namun tetap bisa diprediksi. Dia akan melatih kita untuk menjadi lebih fokus dan berhati-hati. Sensasi tarikannya berbeda dengan sentakan tajam dari seekor bass. Umumnya, tarikannya berupa getaran ringan pada pelampung, atau pelampung naik perlahan lalu bergerak ke samping.
Memancing puotva adalah cara terbaik untuk mengasah keterampilan kita dalam menentukan waktu gentakan hook set yang tepat. Puotva akan mengajarkan kita bagaimana merasakan umpan dan memahami sentuhan ikan yang paling halus pada umpan. Dan kawanan puotva yang sedang aktif bisa menjanjikan pengalaman memancing yang tak terlupakan dengan puluhan kali sambaran. Nah, umpan apa sih yang cocok buat si cantik perak ini? Pilihan umpannya jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita mancing ikan jenis lain. Ikan roach ini memang terkenal sangat pemilih, bahkan bisa dibilang dia itu si doyan manis alias ikan gourmet. Umpan klasik nomor 1, tentu saja, adalah belatung. Cukup pasang 2-3 larva putih di mata kail kecil, dijamin si ikan jarang yang menolak. Pilihan kedua, kita bisa pakai adonan roti tawar. Caranya gampang, ambil roti tawar biasa, basahi sedikit dengan air, lalu uleni sampai teksturnya benar-benar seperti plastisin. Biar lebih mantap aromanya, tambahkan saja setetes kecil minyak bunga matahari murni. Dari adonan tadi, kita bentuk bulatan kecil seukuran kacang polong, lalu pasang di kail sampai kailnya tertutup sempurna. Umpan lain yang juga top banget adalah adonan semolina yang lengket. Cara bikinnya simple. Siapkan segelas air, lalu taburkan tepung semolina sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Aduk terus sampai adonan berubah jadi massa yang kental dan elastis. Untuk memasangnya di mata kail, kita lilitkan adonan ini pakai bantuan lidi kecil. Ikan ini benar-benar suka dengan umpan yang satu ini. Oh, ya, yang terakhir dan tidak boleh lupa, cacing darah. Ketika air sedang dingin, cacing darah seringkali menjadi satu-satunya umpan yang mau disantap oleh si ikan roach yang sangat cerewet ini. Kunci sukses memancing ikan yang pemalu adalah menggunakan perlengkapan yang ringan dan sangat sensitif. Lupakan senar yang tebal dan pelampung yang besar-besar. Rangkaian pancing Anda harus dibuat sehalus mungkin, atau bisa dibilang ekstra delikat. Gunakan senar utama berdiameter 0,14 mm. Sementara untuk leadernya cukup 0,12 atau bahkan 0,1 mm. Pilih pelampung yang ringan, berbentuk memanjang, dengan daya angkat tidak lebih dari 1,5 hingga 2 gram saja. Pelampung ini harus diberi pemberat yang pas, artinya hanya ujung antena paling atas yang boleh menyembul di permukaan air. Pelampung seperti ini akan memperlihatkan gigitan ikan yang paling hati-hati sekalipun. Mata kailnya juga harus kecil dan tipis, agar tidak membuat ikan curiga. Sebelum mulai memancing, sangat penting untuk menaburkan umpan dasar di spot Anda. Anda tidak perlu membeli campuran yang mahal. Cukup ambil tepung roti atau remah roti, campurkan dengan tanah dari tepi sungai, basahi sedikit, lalu bentuk menjadi beberapa bulatan sebesar jeruk. Lempar bulatan-bulatan itu ke titik pancingan Anda. Ini akan menciptakan awan aroma yang akan menarik ikan target dan menahannya tetap berada di sana. Sekarang, kita pindah ke tokoh utama selanjutnya. Inilah dia, si legenda sejati, sang juara bertahan hidup, dan primadona para pemancing. Perkenalkan, ikan karper. Baik yang berwarna emas maupun perak, karper bisa ditemukan di hampir setiap kolam, bahkan di perairan yang paling keruh dan penuh lumpur sekalipun. Ikan karper ini adalah spesies yang sanggup menghadapi kondisi lingkungan tersulit. Dia bisa bertahan melewati musim dingin dengan membenamkan diri di lumpur, bahkan mampu bertahan di air yang kandungan oksigennya sangat minim. Keuletan dan ketahanannya yang luar biasa, inilah yang membuatnya menjadi target ideal, terutama bagi pemancing yang baru mencoba. Karper adalah ikan omnivora. Ia melahap hampir semua jenis umpan yang Anda tawarkan. Dan yang paling menarik, cara ia menyambar umpan adalah sebuah pertunjukan dramatis. Pelampung bisa bergetar pelan dalam waktu yang cukup lama, lalu bergerak menyamping dengan anggun, bahkan sempat rebah di permukaan air, dan barulah setelah itu ia ditarik menuju dasar. Pemandangan ini benar-benar memukau sekaligus melatih kesabaran Anda. Menaklukkan karper bukan hanya soal menarik ikan keluar dari air. Ini adalah seni mengakali lawan yang cerdas dan sangat berhati-hati. Dan ketika Anda berhasil melakukannya, euforia kemenangan yang Anda rasakan sungguh luar biasa. Selain itu, karper adalah ikan yang cukup kuat. Jadi, sensasi menahan tarikannya, bahkan untuk ukuran yang tidak terlalu besar, dijamin akan memberikan kesenangan tersendiri bagi Anda. Jadi, umpan apa yang paling ampuh untuk menjebak si cerdik ini? Ikan karper terkenal sebagai foodie sejati.
di mana selera makannya bisa berubah drastis sepanjang hari. Tapi tenang saja, ada beberapa umpan andalan yang hampir selalu sukses. Umpan nomor 1 dalam daftar yang juga disukai oleh ikan perch adalah cacing tanah. Cacing ini sangat dicintai oleh karper berukuran besar. Cacing adalah umpan wajib, umpan universal yang efektif untuk segala jenis ikan. Pilihan kedua adalah maggot atau belatung. Ini adalah opsi standar yang juga sering menjadi penyelamat saat ikan sulit makan. Namun, rahasia sukses memancing ikan ini justru terletak pada umpan-umpan berbasis nabati. Roti, adonan umpan, pasta, jelai, pearl barley, atau jagung manis kalengan, semua itu adalah hidangan favoritnya. Yang menarik, ikan ini juga penggemar berat aroma yang kuat dan menyengat. Jadi, jangan ragu bereksperimen dengan berbagai penambah aroma atau esen. Yang paling mudah dan terbukti ampuh adalah bawang putih. Anda bisa langsung menggosokkan umpan dengan sepotong bawang putih atau mencampurkan bawang putih yang sudah dihaluskan langsung ke dalam adonan umpan Anda. Selain itu, aroma minyak adas manis, anis, vanili atau minyak bunga matahari murni, non-rafinasi, juga sering memberikan hasil luar biasa. Terkadang, hanya penambahan aroma yang paslah yang mampu mengubah momen boncos, tidak dapat ikan, menjadi pesta sambaran yang tak terlupakan. Ingat, kuncinya adalah jangan sampai berlebihan. Aromanya harus terasa ringan dan memikat, bukan malah terlalu tajam hingga membuat ikan ketakutan. Kapan dan di mana kita bisa memancing ikan karper? Habitat utamanya adalah perairan yang tenang, penuh tumbuhan air dengan kondisi air diam atau arusnya sangat lambat. Cari saja di kolam, danau mati, bekas sungai, cekungan sungai, atau bekas galian tambang yang tergenang air. Karper sangat suka daerah yang dasar airnya berlumpur, karena di sanalah dia bisa mengais-ngais mencari makan. Coba cari di dekat rumpun alang-alang, di antara tanaman teratai, atau di celah-celah air bersih di tengah tumpukan lumut apung. Karper adalah ikan yang menyukai suhu hangat. Dia paling aktif selama musim hangat, biasanya dari akhir musim semi hingga pertengahan musim gugur. Waktu terbaik untuk memancing adalah pagi buta, tepat saat matahari terbit, dan sore hari menjelang matahari terbenam. Siang hari, apalagi saat cuaca panas terik, dia cenderung pasif dan akan bersembunyi di bayangan tanaman air di tepi perairan. Memancing karper butuh ketenangan dan kesabaran tingkat tinggi. Jangan buat keributan di pinggir perairan. Jangan berbicara terlalu keras atau menghentak-hentakkan kaki. Karper itu sangat hati-hati dan gampang sekali terkejut. Lempar umpan dan tunggu. Tidak perlu sering-sering melempar ulang. Beri waktu bagi ikan ini untuk menemukan umpan Anda dan memutuskan untuk menyambar. Kadang kita harus menunggu 10, bahkan 20 menit. Tapi percayalah, tarikan yang indah, yakin, dan pertarungan seru setelahnya benar-benar sepadan dengan penantian itu. Nah, sekarang kita bahas ikan yang gampang banget ditangkap. Bahkan buat anak kecil yang baru pertama kali megang joran. Ikan ini memang tidak terkenal karena ukurannya yang besar. Panjangnya paling cuma 10-15 cm. Tapi, tujuan utama kita kan mencari kesenangan dari proses mancingnya. Dan yang pasti, dijamin gak boncos. Tidak dapat apa-apa. Nah, dalam hal ini, ikan kecil ini juaranya. Ikan ini hidup di sungai dan kali dengan air yang bersih. Dasarnya biasanya pasir atau kerikil. Ikan ini adalah penghuni dasar air dan hobinya bergerombol. Kalau kamu sudah dapat satu, dijamin di sekitar situ ada sekumpulan besar teman-temannya. Dia super rakus dan sama sekali tidak pemilih soal makanan. Sambaran umpannya berani, lahap, dan dia mau makan hampir semua jenis umpan yang berasal dari hewan. Untuk anak-anak atau pemula yang cuma pengen ngerasain sensasi tarikan pertama dan dapat ikan pertamanya, ikan ini adalah pilihan yang paling pas. Ini jaminan 100% pasti dapat. Kalau dia menyambar umpan, ciri-cirinya adalah serangkaian sentakan yang cepat dan jelas. Pelampungmu sampai terlihat menari-nari di air. Mustahil kamu melewatkan sambaran seperti ini. Dan sensasi menarik ikan-ikan lincah ini satu persatu itu rasanya seru banget dan bikin ketagihan. Gimana sih cara mancing ikan gudjon? Gampang banget kok. Anda cuma butuh joran pelampung yang paling ringan. Karena gudjon adalah ikan dasar, pastikan kedalaman pancingan diatur sedemikian rupa sehingga umpan Anda benar-benar menyentuh dasar atau hanya berjarak beberapa sentimeter di atasnya. Umpan terbaiknya adalah potongan kecil cacing atau cukup 1-2 ekor belatung. Tidak perlu yang lain-lain lagi.
Cari gujeon di area sungai yang dangkal dengan arus yang terasa tapi tidak terlalu deras, serta dasarnya bersih dan berpasir. Biasanya ikan ini suka berada di riak air, riffles, atau tepat di belakangnya. Setelah umpan dilempar, jika memang ada gujeon di sana, tarikan akan datang hampir seketika. Sesimpel itu, ini cara yang sangat bagus untuk mengenalkan anak-anak pada dunia memancing. Mendapatkan 10 ekor gujeon kecil akan memberikan mereka kegembiraan yang jauh lebih besar daripada menunggu berjam-jam untuk ikan besar. Memancing jenis ini dinamis, seru, selalu membuahkan hasil, dan dapat menanamkan kecintaan pada hobi mancing seumur hidup. Bagi pemancing dewasa pemula, ini juga kesempatan emas untuk melatih keterampilan gentak, set kail, dan sekadar menikmati prosesnya. Kandidat kita berikutnya adalah kebalikan total dari ikan roach yang anggun. Ikan ini berduri, penampilannya jelek, tubuhnya berlendir, tapi ia luar biasa rakus. Inilah ikan yorsh. Banyak pemancing tidak begitu menyukainya, tetapi bagi seorang pemula, yorsh bisa menjadi penyelamat sejati di hari di mana ikan sama sekali mogok makan. Yorsh sama seperti ikan perch, okun, adalah predator yang selalu kelaparan. Ia hidup baik di sungai maupun danau dan lebih suka berada di tempat yang dalam dengan dasar berpasir atau berbatu. Keunggulan utamanya bagi kita adalah keberanian dan kerakusannya. Yorsh menyambar umpan dengan sangat mantap dan menelannya hingga ke dalam. Tarikannya berupa sentakan pelampung yang jelas dan tajam, yang sering diakhiri dengan pelampung tenggelam sepenuhnya. Kalau ada yorsh di lokasi memancing, ia pasti akan menunjukkan keberadaannya. Ia tidak akan lama-lama pilih-pilih atau berpikir. Ia hanya akan melihat makanan, lalu langsung memakannya. Karakteristik inilah yang menjadikannya mangsa yang sangat mudah. Bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan salah, menggunakan senar tebal, kail besar, dan alat pancing yang kasar, yorsh yang lapar akan tetap menyambar. Ia memaafkan semua kesalahan pemancing. Memancing ikan seperti ini semudah memancing ikan kecil biasa. Ia adalah ikan dasar, jadi umpan Anda harus benar-benar berada di dekat dasar perairan. Umpan terbaik untuknya adalah cacing atau larva, seperti cacing darah. Ia juga mau makan belatung, tapi kurang bergairah. Menangkapnya tidak sulit, tetapi melepaskannya dari kail harus dilakukan dengan hati-hati. Semua siripnya, terutama sirip punggung, dilengkapi duri yang sangat tajam. Sengatan durinya lumayan menyakitkan. Jadi, saat melepaskan ikan ini, pegang ia erat-erat sambil menekan durinya ke tubuh ikan, atau gunakan alat khusus yang biasa disebut extractor, yang memungkinkan Anda mengeluarkan kail tanpa perlu menyentuh ikan. Ini, omong-omong, akan menjadi pelajaran berharga bagi Anda tentang cara menangani ikan dengan benar. Meskipun penampilannya biasa saja dan penuh duri, ikan ini adalah indikator bahwa Anda melakukan semuanya dengan benar. Artinya, Anda berhasil menemukan lokasi yang berpotensi banyak ikan dan telah memilih umpan yang efektif. Dan tahukah Anda, ikan ini juga bisa menghasilkan sup ikan atau kaldu ikan yang luar biasa gurih dan berkaldu kental. Jadi, jangan pernah meremehkannya. Ia adalah tangkapan yang jujur dan mudah didapatkan oleh pemula manapun. Dan inilah dia, bintang paling eksotis dalam daftar kita. Ikan ini punya banyak sebutan, seperti rotan golovesca atau amur slipper, tapi kita cukup panggil dia rotan saja. Ikan rotan adalah spesies pendatang, asing di perairan kita, dan aslinya berasal dari timur jauh, Rusia. Namun, berkat daya tahan hidupnya yang gila-gilaan dan nafsu makan yang sangat rakus, ikan ini kini sudah menyebar luas hampir ke seluruh penjuru negeri. Rotan biasanya ditemukan di perairan yang tenang, penuh lumpur, dan banyak ditumbuhi tanaman air, seperti kolam, rawa, atau bekas galian. Di tempat ikan lain pasti mati karena kondisi airnya, rotan malah betah dan merasa sangat nyaman. Ikan ini adalah predator sejati, punya mulut yang besar dan nafsu makan yang tidak pernah kenyang. Ia melahap apa saja yang bergerak dan muat masuk ke mulutnya. Mulai dari burayak ikan, cacing, lintah, kecebong, bahkan tak segan memangsa rotan lain yang ukurannya lebih kecil. Justru karena sifatnya yang agresif dan rakus inilah, rotan menjadi target memancing yang super menarik. Rotan akan menyerbu umpan apapun tanpa pikir panjang. Sambaran ikannya sangat kuat, cepat, dan selalu terlihat jelas. Saking kuatnya, pancingan Anda bisa ditarik paksa dari tangan. Satu hal yang pasti, kalau di kolam itu ada rotan, Anda dijamin pasti dapat.
ini sudah mutlak. Ikan rotan adalah ikan yang selalu mau makan, untuk siapapun, kapanpun. Memancing ikan rotan tidak butuh entakel yang rumit atau halus. Anda bisa pakai senar yang agak tebal dan mata kail yang lumayan besar. Ikan ini memang tidak takut apa-apa. Umpan terbaiknya adalah cacing besar. Bahkan Anda bisa pasang sekaligus satu ikatan cacing. Selain itu, rotan sangat lahap menyambar potongan daging, hati ayam, atau bahkan lemak. Beberapa pemancing bahkan sukses menangkapnya menggunakan umpan buatan, lure, silikon kecil, teknik yang biasa dipakai saat casting. Rotan tidak akan membiarkan Anda menunggu lama. Begitu Anda lempar umpan di dekat rerumputan air atau di area snacks, ranting akar, sambaran akan terjadi hampir seketika. Memancing rotan sangat dinamis dan memacu adrenalin. Ini adalah sarana latihan yang sempurna untuk mengasah kemampuan strike dan teknik mengangkat ikan. Memang benar, rotan adalah ikan invasif yang cenderung menggeser spesies lokal di perairan. Namun, bagi pemula yang sangat haus akan sambaran, ikan ini adalah sebuah anugerah. Setelah berhasil menangkap banyak rotan, Anda akan mendapatkan pengalaman seru, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang pasti, tidak akan pulang dengan jaring kosong. Selain itu, ikan ini ternyata cukup lezat saat digoreng, karena tulangnya juga sedikit. Dan inilah dia. Poin terakhir, nomor 7 di daftar kita. Ikan ini menandakan satu langkah maju, lompatan ke level memancing yang selanjutnya. Ini adalah bream, atau kita sebut saja sea lash. Tapi, untuk permulaan, kita fokus dulu pada adiknya, podleshik. Ikan ini spesiesnya sama, hanya saja bobotnya masih di kisaran 500-600 gram. Kenapa ia masuk dalam daftar rekomendasi ini? Meskipun dikenal sangat waspada dan pemalu, podleshik cukup mudah ditemukan. Dengan trik yang tepat, pemancing pemula pun bisa menaklukkannya. Ikan ini akan mengajarkan Anda teknik yang lebih kompleks, cara meracik umpan dasar yang pas, kesabaran, dan akurasi. Berhasil mendapatkan lash atau podleshik adalah sebuah pencapaian serius yang pantas dibanggakan. Ikan berbentuk lebar dengan warna keemasan perunggu ini sangat indah dan kuat. Perlawanannya saat ditarik menggunakan joran atau senar tipis akan memberikan sensasi yang tak terlupakan. Lash adalah ikan yang hidup bergerombol. Jika Anda berhasil memikat satu gerombolan podleshik, bersiaplah untuk sesi memancing yang sangat seru. Strike akan datang susul-menyusul. Ini bukan lagi sekadar memancing biasa, melainkan arena taktik dan strategi yang sesungguhnya. Gimana sih cara mancing ikan ini? Ikan bream atau ikan sejenisnya ini, sama seperti ikan mas, adalah ikan dasar yang suka mencari makan sambil mengaduk-aduk lumpur. Makanya, kita harus mancingnya tepat di dasar air. Nah, di sini kita bisa coba pakai teknik mancing pelampung biasa, atau pakai rangkaian dasaran sederhana. Bahkan bisa juga belajar dasar-dasar teknik mancing feeder. Teknik feeder ini intinya adalah joran dasaran yang dilengkapi dengan wadah umpan atau feeder cage. Anda isi penuh wadah umpan tadi dengan bom umpan. Pasang umpan utama ke mata kail, lalu lemparkan joran. Bom umpan akan larut perlahan dari wadah, menciptakan titik menarik di dasar yang kemudian didatangi ikan. Untuk umpan utama ikan ini, yang paling jitu adalah segenggam belatung, cacing, cacing darah, bloodworm, atau kombinasi ketiganya yang sering kita sebut sandwich umpan. Contohnya, beberapa ekor belatung dan satu cacing darah di mata kail yang sama. Poin paling penting saat mancing ikan ini adalah bom umpannya. Umpan dasar ini harus benar-benar beraroma kuat dan cukup mengenyangkan, supaya ikan-ikan betah berkumpul dan tidak cepat pergi. Anda bisa beli bom umpan instan di toko pancing, atau meraciknya sendiri dengan mencampur remah roti, millet yang sudah direbus, dan berbagai penambah aroma. Kunci utama dalam memancing ikan bream, jelas, kesabaran. Ikan jenis ini bukan tipe yang langsung menyambar umpan semenit setelah kita melempar joran. Kadang, kita harus menunggu 1 jam, atau bahkan lebih, untuk mendapatkan sentuhan pertama. Tapi, disitulah letak kenikmatan dari memancing. Kita tebar umpan di satu titik, lempar pancing, dan kemudian menunggu. Kita juga harus diam 1000 bahasa dan bergerak sehalus mungkin. Dan saat kita hampir menyerah, saat itulah muncul kejadiannya. Strike, khas ikan bream yang legendaris.
Jika Anda memancing menggunakan pelampung, pelampung akan terangkat perlahan dari air, lalu miring ke samping. Ini adalah pertanda pasti bahwa ikan tersebut telah mengambil umpan dari dasar dan mengangkatnya bersama pemberat. Namun, kalau Anda memancing dengan teknik dasar atau feeder, ujung joran akan membungkuk secara perlahan, lalu mendadak lurus kembali. Tepat di momen inilah kita harus menggentak atau strike. Dan di ujung senar pancing, kita akan merasakan beban yang menyenangkan. Itu adalah sensasi yang sungguh tak tertandingi. Setelah berhasil menaklukkan ikan bream pertama Anda akan menyadari bahwa Anda siap untuk petualangan memancing yang lebih besar lagi. Ini adalah hadiah yang pantas Anda dapatkan atas kesabaran dan kerja keras Anda. Nah, ini dia 7 ikan yang akan menjadi panduan setia Anda dalam menguasai dunia memancing. Ikan-ikan ini, seperti jenis ikan air tawar yang mudah didapatkan, memiliki daya tarik tersendiri dan mampu memberikan Anda emosi tak terlupakan. Poin utama yang harus Anda pahami dari video ini adalah, kesuksesan seorang pemula tidak bergantung pada seberapa keren atau mahal peralatan pancing yang Anda miliki, melainkan pada penetapan tujuan yang tepat. Anda tidak perlu terburu-buru langsung mengejar ikan-ikan besar atau trofi. Mulailah dari yang kecil, nikmati saja prosesnya. Rasakan sensasi sambaran dan perjuangan melawan ikan. Bangunlah rasa percaya diri Anda. Ingat, memancing itu bukan sebuah kompetisi. Ini adalah relaksasi untuk jiwa. Ketujuh ikan ini akan membantu Anda jatuh cinta pada prosesnya dan membuat langkah awal Anda semudah dan seefektif mungkin. Selalu ingat, setiap tangkapan, bahkan ikan yang paling kecil sekalipun, itu adalah kemenangan kecil Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan berikan like. Sekarang saya mau tanya balik ke Anda. Ikan apa yang pertama kali berhasil Anda tangkap dalam hidup Anda? Atau mungkin Anda punya jenis ikan rahasia sendiri yang cocok untuk pemula yang belum saya sebutkan? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan.